Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Kita akan lanjutkan khotbah kita minggu yang lalu tentang bagaimana seharusnya orang benar hidup. Ini bagian yang ketiga. Sudah siap diberkati? Itulah firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mismas, di sebelah timur Bet-Aven. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Raja Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Di sini diceritakan Saul pergi ke Gilgal untuk berperang melawan orang Filistin bersama kurang lebih rakyat yang menyertai Saul berjumlah 2.000 orang. Bangsa Filistin juga datang ke Gilgal dengan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih ada 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di laut banyaknya. Waktu Saul dan rakyat yang menyertai dia yang hanya berjumlah 2.000 orang melihat pasukan musuh begitu besar dan mereka merasa terjepit, Saul menyuruh orang untuk memanggil Samuel, Nabi Samuel, supaya Samuel datang mempersembahkan korban, minta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah waktu yang ditentukan Samuel, 7 hari, Samuel berkata 7 hari aku akan datang. Tapi setelah waktu yang ditentukan Samuel, 7 hari sudah lewat, banyak di antara rakyat yang menyertai Saul, 2.000 orang, sekitar 1.400 lari. Meninggalkan Saul, ada yang bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, dalam perigi. Bahkan ada di antara mereka yang lari menyeberang sungai Yordan. Ketika Saul melihat situasinya, Samuel gak datang, rakyat yang menyertai dia, 1.400 kabur, kemudian yang 600-nya semuanya gemetar. Saul, dia menyuruh membawa kepadanya korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi waktu dia melihat situasinya tidak baik, dia menyuruh orang untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah itu Saul mempersembahkan korban bakaran. Saul, perhatikan baik-baik, dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia seorang raja. Betul? Dia mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban merupakan tugas seorang nabi atau imam. Dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Dia seorang raja, tapi dia melakukan tugas seorang nabi atau seorang imam. Seharusnya dia menunggu sampai Samuel datang. Ayat yang 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mismas. Baru saja Saul selesai mempersembahkan korban. Samuel datang. Samuel marah kepada Saul. Saul, apa yang kamu lakukan? Kenapa Saul melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan? Saul berkata begini, karena aku melihat, katakan bersama saya melihat. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Saul adalah orang yang berjalan dengan penglihatan. Jadi waktu dia melihat situasinya tidak baik. Musuh begitu besar pasukannya, dia merasa terdesak dan rakyat yang menyertai dia 2.000 orang, 1.400 kabur. Yang 600 gemetar waktu dia melihat situasinya tidak baik, dia menjadi
khawatir, dia menjadi takut, dan dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Saul adalah raja yang berjalan dengan penglihatan dan hidup menurut daging. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tergesa-gesa, ke sana ke sini, kelihatan sibuk. Tidak mau menunggu. Betul? Tidak mau menunggu Samuel, padahal Samuel bilang, nanti aku datang. Dia tidak mau menunggu. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tergesa-gesa, sibuk. Dia ketakutan. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau saudara khawatir, berjalan dengan penglihatan, lihat kiri kanan, lihat situasinya nggak baik, saudara khawatir, saudara takut, akhirnya apa? Saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tergesa-gesa, maunya buru-buru, maunya cepat-cepat. Dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekhawatiranmu, saudara bisa melakukan kesalahan yang fatal. Dan ini yang terjadi sama Saul. Ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Dia berjalan dengan penglihatan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan kesalahannya berakibat fatal. Apa akibatnya? Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul lupa sama semua firman Tuhan. Padahal kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berjanji sama Saul. Ini firman Tuhan, kerajaanmu akan tetap kokoh selama-lamanya. Kerajaanmu akan tetap kokoh selama-lamanya. Jadi karena Saul adalah raja yang berjalan berdasarkan penglihatan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu dia melihat situasi yang gak baik, dia tergesa-gesa, terburu-buru, tidak mau menunggu. Dia lupa sama semua firman Tuhan. Dia lupa sama semua janji Tuhan. Bahwa kerajaanmu tidak akan beralih sampai selama-lamanya. Kerajaanmu tetap kokoh sampai selama-lamanya. Dia melakukan kesalahan yang salah. Fatal. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Kalau saja Saul adalah orang yang berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saja dia berjalan dengan iman, berjalan dengan firman Tuhan. Musuh sebesar apapun, 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda. Pasukan orang berjalan kaki seperti pasir di laut banyaknya. Tapi kalau dia berjalan dengan firman Tuhan berjanji sama saya, kerajaanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sebesar apapun musuh, bukan saya yang berperang, Tuhan yang berperang buat saya. Tapi sayangnya Saul berjalan dengan penglihatan. Dia lupa sama semua firman yang Tuhan sampaikan. Nah ini merupakan gambaran tentang kehidupan orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang berjalan dengan penglihatan. Waktu mereka melihat dunia ini, wah, mereka khawatir, mereka takut, dan mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sibuk ke sana ke sini, tergesa-gesa, terburu-buru, tidak mau menantikan pertolongan Tuhan, dan karena kekhawatirannya, banyak orang Kristen yang melakukan kesalahan yang fatal. Yang berakibat, berimbas kepada kehidupan mereka di masa mendatang. Saudara dan saya bukan orang yang berjalan dengan penglihatan. Saudara dan saya adalah orang yang berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Duduk, terus mendengarkan, percaya. Amin. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan, berjalan di dalamnya, nantikan penggenapannya. Apapun situasinya, apapun masalahnya, tetap berjalan dalam firman Tuhan.
Jangan tergesa-gesa. Nantikan penggenapan firman Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan hidup menurut daging. Tapi kamu adalah orang-orang yang hidup menurut roh. Bergantung sama Roh Kudus. Amin. Jadi ingat baik-baik, saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia ini dengan cara-cara dunia. Nggak bisa. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Jadi tidak ada seorang pun pandai besi di antara orang Israel. Hanya ada orang Filistin sebagai pandai besi. Jadi saudara bisa bayangkan, bangsa Israel tidak memiliki senjata yang terbuat dari besi. Hanya Filistin yang mempunyai senjata yang terbuat dari besi. Di Israel, mereka hanya punya senjata yang terbuat dari tembaga. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, senjata dari besi, ketemu senjata dari tembaga, siapa yang menang? Dari besi. Itu sebabnya saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia ini dengan cara-cara dunia. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Kamu butuh cara-caranya Tuhan. Ayat yang ke-20. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Jadi karena tidak ada seorang pun tukang besi atau pandai besi di Israel, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, untuk mengasah beliungnya, kapaknya, atau aritnya. Hanya sebatas alat-alat pertanian, bukan senjata. Hanya sebatas alat-alat pertanian, bukan senjata. Ayat yang ke-21. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak, untuk mengasah mata bajaknya, dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak, dan untuk memasang kusa. Jadi untuk mengasah saja mereka harus bayar. Nggak murah, mahal. Jadi saudara bisa melihat di sini ada saatnya di mana bangsa Israel dalam keadaan di mana mereka bergantung kepada musuhnya. Dan tidak gratis, harus bayar. Kalau saudara memakai cara-cara dunia, saudara akan bergantung kepada dunia ini. Dan maaf, gak gratis. Kamu harus bayar. Mahal. Tuhan mau saudara dan saya, anak-anaknya, bergantung kepada Dia. Gratis. Nggak percaya gratis. Lihat mulut saya, gratis. Tidak perlu bayar. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Malahan berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Tuhan mau saudara berlimpah dalam berbagai hal-hal yang baik dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan gunakan caranya dunia. Gunakan cara-caranya Tuhan. Jangan berjalan dengan penglihatan. Tapi berjalan dengan iman. Ini cara-caranya Tuhan. Berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Berjalan dengan firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama firman Tuhan itu senjata yang luar biasa. Amin. Kamu tidak bisa mengalahkan daging dengan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Tapi kamu harus menggunakan cara-caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Orang dunia berjalan dengan penglihatan. Tapi orang percaya. Kamu berjalan dengan iman. Bagaimana caranya kamu memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran-pendengaran kan? Firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengalahkan dunia. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat
Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ada seorang yang bernama Samgar. Alkitab menceritakan, dia membunuh orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Di sini diceritakan ada seorang yang bernama Samgar, dia membunuh orang Filistin 600 orang sekaligus hanya dengan tongkat penghalau lembu. Tentunya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Seperti tadi yang kita tahu, di Israel tidak ada seorang pandai besi, hanya di Filistin. Jadi hanya orang Filistin yang punya senjata besi. Di Israel hanya punya tembaga. Jadi kalau kamu pakai cara-cara dunia, berperang, senjata tembaga melawan senjata besi, siapa yang menang? Senjata besi. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Kamu harus mengalahkan dunia dengan caranya Tuhan. Apa itu caranya Tuhan? Di sini dikatakan Samgar, dia membunuh orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang. Tongkat punya batas kekuatan. Kamu pukul orang, 100 orang, mungkin tongkatmu patah. Tapi 600 orang gak pernah patah. Tongkat penghalau di sini berbicara tentang apa? Biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Oke? Pengkhotbah pasal 12, ayat yang ke-11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Apa itu kusa? Kusa dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah dorbaun, yang artinya god, yang artinya tongkat penghalau. Yang ujungnya berkait. Saudara sering melihat digambarkan tongkat gembala yang ujungnya ada kaitannya. Itu kusa. Kusa itu apa? Tongkat penghalau. Seorang gembala, dia mempergunakan kusa, tongkat penghalau, untuk membimbing, menuntun dombanya. Tapi tongkat ini juga bisa berfungsi waktu serigala datang, menjadi senjata yang luar biasa. Untuk mengusir serigala. Kata-kata orang berhikmat seperti apa? Kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Siapakah dia? Yesus. Kata-kata berhikmat dari Tuhan Yesus adalah kusa. Kusa. Tongkat penghalau. Amin. Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau. Apa itu? Firman Kristus. Jadi jangan main-main. Jangan menganggap remeh. Firman Kristus adalah senjata buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Firman Kristus adalah senjata buat saudara, buat saya. Jadi saudara tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Kamu tidak bisa mengalahkan daging dengan daging. Tapi kamu butuh kekuatan Tuhan. Jangan berjalan dengan penglihatan. Tapi berjalan dengan iman. Beginilah caranya seharusnya orang benar hidup. Firman Tuhan itu senjata buat saudara, buat saya. Amin. Habakuk berkata, bagaimana orang benar hidup? Orang benar hidup karena imannya. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Duduk, dengar. Firman Kristus membangun kamu. Tongkat kepada domba itu membangun, mendidik, membimbing. Tapi waktu kamu duduk, dengar firman Tuhan. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Firman Tuhan itu, ketika kamu duduk, dengar. Kamu sesungguhnya sedang dalam posisi di mana kamu berperang. Bukan kamu yang berperang, Tuhan yang berperang buat kamu. Tongkat untuk menghalau serigala. Jadi firman Tuhan itu senjata buat saudara, buat saya. Amin. Saudara masih ingat waktu Daud mengalahkan Goliat? Dia mengalahkan Goliat bukan dengan pedang di tangannya. Alkitab berkata, dia mengambil tongkatnya. Apa itu tongkat? Firman Tuhan. Kemudian dia mengambil 5 buah batu. Ini dikotbahkan di GA kemarin.
Dia mengambil 5 buah batu dari dasar sungai. Dasar sungai. Alkitab begitu detail, begitu spesifik. Dia mengambil batu dari dasar sungai. Sungai berbicara air yang mengalir. Firman Tuhan. Tapi dia mengambil batu dari dasar sungai. Batu, dasar sungai. Kita belajar minggu yang lalu. Aku telah meletakkan dasar di Sion. Batu penjuru. Dasar yang teguh. Siapakah dia? Yesus. Jadi dia mengambil batu dari dasar sungai. 5 buah. Sungai berbicara air mengalir. Firman Tuhan. 5 buah batu berbicara apa? Firman Kristus. Firman kasih karunia. Karena 5 angka kasih karunia. Dan Daud mempergunakan batu yang dari dasar sungai, dari air mengalir, firman Kristus, firman kasih karunia untuk mengalahkan musuh. Goliat. Jadi jangan main-main. Betapa luar biasa firman Kristus. Amin. Tadi di sesi pertama saya lupa membahas Simpson. Tapi puji Tuhan tadi James mengingatkan saya tentang Simpson. Simpson membunuh 1000 orang Filistin dengan mempergunakan rahang keledai. Dia bertemu dengan keledai yang mati, bangkainya. Ada begitu banyak tulang di sana. Kenapa dia memilih tulang rahang? Tulang yang kecil. Kalau saya jadi Simpson, saya pilih tulang kaki panjang, supaya musuh agak jauh dari saya. Tapi dia memilih tulang rahang. Why? Kenapa? Karena rahang, tanpa rahang, saudara tidak bisa berbicara. Dia mempergunakan tulang rahang. Ini berbicara tentang apa? Memperkatakan firman Tuhan. Karena tanpa tulang rahang, kamu tidak bisa berbicara. Keledai adalah binatang yang humble, rendah hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kamu akan ditinggalkan pada waktunya. Amin. Serahkanlah segala kekuatan kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis seperti singa yang mau ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Itu sebabnya dia memilih tulang rahang. Waktu kamu berkatakan firman Tuhan, itu senjata buat kamu. Jadi jangan main-main, firman Kristus. Ini senjata buat saudara, buat saya. Kamu tidak bisa mengalahkan daging dengan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Kamu harus mengalahkan dunia dengan caranya Tuhan. Apa itu caranya Tuhan? Berjalan dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan mempergunakan cara-cara di dunia. Ingat gereja, eklesia. Apa artinya eklesia? To call out. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dunia ini. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Kamu memang tinggal dalam dunia ini. Kita memang tinggal dalam dunia ini. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi Tuhan tidak mau saudara memakai cara-cara yang sama seperti cara-cara dunia. Pakai cara-caranya Tuhan. Sepanjang sejarah pelayanan saya begitu banyak melihat kalau gereja mulai meniru dunia, waktu gereja mulai mengkopi dunia, waktu gereja mulai menerapkan sistem dunia ke dalam gereja, apa yang terjadi? Gereja menjadi ekor, dunia menjadi kepala. Kamu hanya ngekor. Padahal janji Tuhan, kamu tidak jadi ekor, kamu jadi kepala. Jadi saudara tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Kalau saudara ingin memperoleh kemenangan, gunakan caranya Tuhan, gunakan metodenya Tuhan. Metode Tuhan berbeda dengan metode dunia. Dunia tidak mengenal metodenya Tuhan. Jadi jangan mempergunakan cara-caranya dunia. Kamu sudah dipanggil keluar dari, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Jadi belajar firman Tuhan. Ini senjata. Alkitab berkata, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya kita tahu cara-cara Tuhan? Belajar. Dari cerita-cerita dalam Alkitab. Berjalan di dalamnya, nantikan penggenapannya. Amin. Semua yang menimpa mereka, yang menimpa bangsa Israel, adalah contoh. Contoh buat saudara, buat saya. Kamu bisa belajar. Adalah contoh. Dan ditulis, dicatat sebagai peringatan buat kita yang hidup pada zaman akhir telah tiba.
Jadi kalau kamu mau tahu cara-caranya Tuhan, belajar dari bangsa Israel. Misalkan contohnya, waktu terjadi kelaparan, belajar dari Ishak, cara-caranya Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi kelaparan, kesulitan. Kita lihat contohnya ini, Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir." Waktu terjadi kelaparan, Tuhan datang kepada Ishak dan berkata, "Jangan pergi ke Mesir." Mesir berbicara tentang dunia. Jangan pakai cara-cara dunia. Dengarkan aku. Ada yang bilang amin. Amin. Jangan pakai cara-cara dunia. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya, apa yang Ishak lakukan? Maka mendaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Apa yang Ishak lakukan? Waktu terjadi kelaparan, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan pakai cara-cara dunia. Tinggal di negeri yang aku akan kasih tahu kepadamu. Apa yang Ishak lakukan? Dia menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Ini bukan cara dunia. Cara dunia tidak mengenal ini kelaparan, kesusahan. Kita harus simpan. Tapi ini caranya Tuhan. Ketika bahaya kelaparan terjadi, apa yang Ishak lakukan? Dia menabur. Nggak ada yang bilang amin. Ini caranya Tuhan. Orang dunia nggak mengerti, tapi ini caranya Tuhan. Dia berjalan bukan dengan penglihatan. Mungkin dia melihat orang-orang dunia saat itu ketika terjadi kelaparan, tapi dia tidak mau berjalan berdasarkan penglihatan. Dia berjalan berdasarkan iman. Iman timbul dari pendengaran apa yang Allah katakan kepada dia. Dan dia mulai menabur. Amin. Apa yang terjadi? Dalam tahun itu juga, perhatikan baik-baik. Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ini cara-caranya Tuhan. Bukan cara-caranya dunia. Gratis. Amin. Dia hanya menabur dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Alkitab tidak berkata dan dia menjadi sangat kaya. Tidak. Ada progres, Pak. Sabar. Ada progres. Dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Ada progres. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara harus menjadi orang di mana orang dunia cemburu sama saudara. Bukan yang sebaliknya. Sekarang banyak orang Kristen yang cemburu sama orang dunia. Sosial media memperlihatkan sama saudara hari ini. Dunia bergerak begitu cepat. Umur sekian punya tabungan sekian, umur sekian punya investasi sekian. Dan banyak orang Kristen yang menjadi cemburu. Pengen menjadi sama seperti mereka dan mulai memakai cara-cara dunia sama seperti mereka. Amsal berkata, kalau niatmu ingin menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Semuanya sia-sia. Kamu bisa melakukan hal yang fatal, kesalahan yang fatal. Tinggalkan niatmu itu. Jangan pakai cara dunia.
pakai caranya Tuhan. Berjalan dengan iman. Kerja. Jangan malas. Paulus saja berkata, kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Jadi kamu kerja. Oke Tuhan, saya orang yang berjalan dengan iman. Saya mau berjalan dengan iman. Firman Tuhan. Waktu saya bekerja, firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatunya seperti kamu melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Waktu saya kerja, saya melakukan semuanya seperti saya melakukan untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan dengan penuh hormat. Jadi orang yang rajin. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tahu Tuhan karena kasih karuniamu ada dalamku. Apa yang kasih karunia bisa kerjakan dalam hidupmu, kita pernah sama-sama belajar dalam perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama itu selalu minta kasih dan setia. Hesed vehemet, masih ingat? Masih ingat? Mereka mengejar, janganlah kasih dan setiamu meninggalkan aku. Mereka senantiasa mau meminta kasih dan setia. Kasih karunia, pribadi Yesus. Apa yang terjadi? Ketika hesed vehemet kasih karunia ada dalam hidup mereka. Sesuatu yang baik terjadi dalam hidup mereka. Mereka diberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang kedua, mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Yang keempat, apa yang dikerjakan berhasil. Lakukan seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Dan karena kamu tahu kasih karunia Tuhan ada di dalammu. Aku percaya Tuhan. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupku. Engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah. Aku akan mendapatkan kasih. Pandangan yang baik. Dari manusia. Dari atasan. Kalau kamu bekerja baik, kamu melakukan seperti untuk Tuhan. Bohong kalau atasanmu nggak lihat. Dia melihat. Dia reward kamu. Amin. Dan karena kasih karuniamu ada di dalamku Tuhan. Apa yang aku kerjakan berhasil. Beginilah caranya kamu berjalan dengan iman dalam firman Tuhan. Kamu punya firman Tuhan, kamu punya janji Tuhan, hidup di dalamnya, berjalan di atasnya, dan nantikan penggenapannya. Beginilah caranya seharusnya orang benar hidup. Bukan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan selalu memakai apa yang ada padamu. Dia tidak pernah memakai apa yang tidak ada padamu. Dia selalu memakai apa yang ada padamu. Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai dengan 2. Itu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Allah memanggil Musa dan memakai Musa untuk membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa ragu, bisa nggak? Kemudian dia bertanya sama Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan mendengar perkataan, melainkan berkata, memangnya Tuhan ngomong sama lu? Memang Tuhan menampakkan diri kepada kamu. Bagaimana kalau mereka nggak percaya? Dan Tuhan berkata begini, apa yang ada di tanganmu Musa? Jawab Musa, tongkat. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah bertanya kepada saudara apa yang kamu tidak punya. Dia selalu bertanya, apa yang kamu punya? Amin. Dia mau mengutus Musa. Dia tidak pernah bertanya sama Musa, kamu pernah sekolah MBA nggak? Kamu pernah ikut pelatihan leadership nggak? Nggak. Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu Musa? Yang sekarang ada padamu, sekarang nih, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Jadi Tuhan selalu memakai apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Ini caranya Tuhan. Sekali lagi, Alkitab selalu konsisten. Apa itu tongkat? Firman Tuhan. Tongkat penghalau. Firman Kristus. Amin. Sebelum Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan, Alkitab berkata, tongkatnya disebut tongkat Musa.
Tapi setelah Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan, tongkatnya tidak lagi disebut tongkat Musa, tapi tongkatnya disebut tongkat Allah. Ada kuasa Allah di sana. Amin. Bisa mengubah air menjadi darah, bisa mendatangkan katak, nyamuk, lalat, sampar, penyakit bara, bisa mendatangkan hujan es, gelap gulita, bahkan bisa membelah Laut Merah. Betapa luar biasa. Tuhan tidak pernah bertanya sama saudara, apa yang tidak kamu punya? No, dia selalu bertanya, apa yang kamu punya? Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, Tuhan sanggup mengubah apa yang kamu punya menjadi berkat yang besar dalam hidup. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ini cara-caranya Tuhan. Cerita berikutnya, perhatikan baik-baik. 2 raja-raja. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Di sini ceritakan ada seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Suaminya pernah punya hutang. Dan sekarang suaminya mati, meninggalkan hutang kepada istrinya. Dan sekarang istri tidak bisa bayar hutang. Para penagih hutang datang untuk mengambil anaknya untuk dijadikan budak. Kemudian dia datang sama Elisa dan Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa tidak bertanya apa yang dia tidak punya di rumah. Dia bertanya, kasih tahu kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Sama seperti Allah berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi. Dia hanya punya buli-buli. Berisi apa? Berisi minyak. Kalau hari Tuhan berkata sama saudara, kasih tahu kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Kenapa diam? Oh, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya hanya bisa bikin kue. Bikin kue. Nggak ada yang bilang amin. Oh, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya cuma bisa mengajar anak les piano. Ajarin anak les piano. Buka les private. Tuhan nggak pernah ribet apa-apa yang kamu nggak punya. No, Tuhan selalu bertanya, apa yang kamu punya, apa yang ada padamu. Amin. Tuhan mau memberkati apa yang ada padamu. Aku tidak punya apapun, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke, Elisa berkata, sekarang kamu kumpulin bejana-bejana dari para tetangga. Jangan sedikit. Jangan sedikit. Yang banyak. Setelah mereka mengumpulkan bejana-bejana dari para tetangga, apa yang terjadi? Ayat 12, 14. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anak yang masuk, dan anak-anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Selama ada bejana kosong, bejana terisi penuh. Bejana berikutnya, bejana terisi penuh. Jual, bayar hutang, jual, bayar hutang. Ketika bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak lagi ada bejana. Apa yang terjadi? Berhentilah minyak itu mengalir. Tuhan sanggup memberkatimu lebih daripada apa yang kamu butuhkan. Tapi terkadang kita suka membatasi kuasa Tuhan.
Tuhan selalu mempergunakan apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Apa yang kamu punya sekarang? Apa yang kamu bisa lakukan sekarang? Saya cuma bisa bikin kue, Pak. Bikin kue. Selama masih ada bejana, berkat Tuhan tercurah. Apa yang kamu bisa? Saya bisa bikin kue. Waktu kamu bikin kue, berkat Tuhan di sana. Amin. Saya cuma bisa ngajar les privat piano, Pak. Ajar les privat piano. Selama kamu ngajar, berkat Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah mempergunakan apa yang kamu nggak punya. Jadi jangan coba-coba melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Ikut-ikut orang dunia. Mau main kripto bisa untung gede. Saya ikut-ikutan main kripto, padahal kamu tidak punya pengetahuan kripto. Apa yang kamu punya? Apa yang ada padamu? Sekalipun kecil, kalau berkat Tuhan ada di sana, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi berkat yang besar dalam hidup. Jadi ini cara-caranya Tuhan. Jangan pakai cara-caranya dunia, ini cara-caranya Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan berjalan berdasarkan penglihatan. Kalau kamu berjalan berdasarkan penglihatan, kamu akan menjadi sama seperti Saul. Padahal dia terima janji Tuhan. Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Apa artinya? Kerajaanmu akan tetap selama-lamanya. Sekalipun musuh menyerang kamu dengan jumlah yang besar, 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki seperti pasir di laut. Janji Tuhan, kerajaanmu tidak akan pernah beralih selama-lamanya. Kokoh selama-lamanya. Kalau saja dia berjalan dengan iman. Amin. Dengan pendengaran akan firman yang dia terima. Maka dia tidak akan pernah takut. Waktu dia melihat situasinya, dia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Mau musuh sebesar apapun, janji dia, kerajaanku akan kokoh selama-lamanya. Musuh sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, pasti musuhnya kalah. Tapi sayangnya Saul berjalan dengan penglihatan. Dia takut, dia khawatir, dia andalin kekuatannya sampai-sampai dia lupa sama janji Tuhan. Ini yang fatal, lupa sama janji Tuhan. Dan dia mulai melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Ini fatal. Saudara dan saya bukan orang yang berjalan dengan penglihatan. Jangan berjalan dengan penglihatan. Kamu akan mengandalkan kekuatan kamu. Kamu bisa melakukan sesuatu yang salah dan fatal. Tapi hari ini saya rindu semua jemaat Bethesda berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Duduk, terus mendengar, percaya, masuk ke dalam tempat peristirahatannya. Berjalan dengan iman, kamu punya firman Tuhan, kamu punya janji Tuhan, berjalan dalamnya, hidup dalamnya, nantikan penggenapannya. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan. Dan firman Kristus itu senjata yang luar biasa. Senjata yang luar biasa. Kita sudah melihat semua gambaran-gambaran dalam perjanjian lama. Amin. Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau kusa di tangannya. Kusa adalah kata-kata hikmat dari seorang gembala. Siapakah dia? Yesus. Daud membunuh Goliat raksasa dengan batu dari dasar sungai, dasar. Aku telah meletakkan dasar di Sion. Batu penjuru, dasar yang teguh. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dia membunuh raksasa dengan firman Kristus. Amin. Simson membunuh 1.000 orang Filistin. Dengan apa? Rahang keledai. Dia ketemu bangkai keledai. Ada tulang kepala, tulang rahang, tulang rusuk, tulang iga. Tapi kenapa dia pilih tulang rahang? Kenapa? Karena tanpa rahang, kamu tidak bisa berbicara. Ini berbicara roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi waktu kamu memperkatakan firman Kristus, itu luar biasa sekali. Itu senjata. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Beginilah caranya orang benar hidup. Berjalan dengan iman. Dengan firman Tuhan. Nantikan penggenapan. Dan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah mempergunakan apa yang tidak ada padamu. Tuhan selalu mempergunakan apa yang ada padamu. Jadi hari ini lihat apa yang saya punya. Nggak usah lihat orang lain. Lihat apa yang saya punya Tuhan. Kerjakan, lakukan. Seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Amin. Selama kamu melakukan, selama masih ada bejana. Dia hanya punya bejana. Selama masih ada bejana, berkat Tuhan mengalir. Selama masih ada bejana, berkat Tuhan mengalir. Apa yang kamu punya, pakai. Selama kamu kerjakan, berkat Tuhan ada di sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi jangan berjalan dengan penglihatan. Jangan berjalan dengan penglihatan. Seperti orang dunia. Tapi berjalan dengan iman. Kalau kamu berjalan dengan penglihatan seperti orang dunia, bergantung sama dunia, itu bayar, nggak gratis. Tapi kalau kamu berjalan dengan iman, gratis. Amin. Saya ada kesaksian di sini. Perhatikan baik-baik. Kesaksiannya luar biasa. Shalom, nama saya Nathan. Saya jemaat Bethesda Church dari awal Grace Army. Kenal Nathan? Nathan. Dan sekarang berdomisili di Seattle, USA. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersaksi dan memberikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya baru saja menyelesaikan studi master di Seattle University jurusan Finance. Sebelumnya saya lulus bachelor dari University of Washington. Setelah lulus saya melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Pada tanggal 16 September yang lalu saya mendapat kabar panggilan dari Alaska Airlines untuk posisi di bagian finance. Dan pada hari yang sama, saya langsung diterima bekerja. Tanggal mulai bekerja ditetapkan tanggal 29 September 2025. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebaikannya. Namun, ada satu hal penting, saya tidak bisa mulai bekerja tanpa OPT, yaitu izin kerja bagi mahasiswa internasional. Di website USCIS tertulis bahwa proses standar bisa memakan waktu 4-8 bulan. Sedangkan dia harus bekerja 2 minggu lagi. Karena itulah, banyak orang memilih untuk membayar premium processing. Kalau kamu bergantung sama dunia, kamu harus bayar. Nggak gratis. Dengan biaya sekitar 1.700 US dollar. Dan prosesnya memakan waktu 2-3 minggu. Sedangkan 2 minggu lagi dia harus bekerja. Pada posisi itu kondisi keuangan saya sedang sekedar cukup. Sehingga biaya sebesar itu tentunya terasa sangat berat. Hari Rabu lalu, mama saya berdoa karena ia juga bingung. Kalau kami membayar processing hari itu, tetapi ternyata dalam beberapa hari keluar kabar OPT disetujui, maka uang US dollar 1.700 akan terbuang sia-sia. Mama saya berdoa, dalam doanya, mama saya berpegang pada janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mama saya berdoa dan berkata, kalau memang Alaska Airlines ini pilihan Tuhan untuk Nathan, biarlah Tuhan sendiri yang atur. Jadi mamanya berjalan bukan dengan penglihatan. Dia berjalan dengan iman. Dia tahu janji Tuhan, dia tahu rancangan Tuhan buat kamu, bukan rancangan kecelakaan, rancangan kebaikan, penuh dengan sejahtera. Oke, dia berjalan, dia nantikan penggenapannya. Dia gak mau bergantung sama cara dunia. Cara dunia, bayar processing, percepat. Bayar, gak gratis. Mamanya berdoa, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dia pegang janji Tuhan, dia berjalan dalam janji Tuhan, dia nantikan penggenapannya. Sungguh luar biasa. Hanya 1 jam setelah mama saya berdoa, saya mengirimkan pesan kepada beliau dengan screenshot email dari US
CIS. Jadi setelah mamanya berdoa 1 jam kemudian, dia dapat email dari USCIS. Dia screenshot, dia kasih mamanya. Yang menyatakan bahwa OPT yang seharusnya memakan 4-8 bulan sudah disetujui. Wow. Dia tidak mau berjalan dengan penglihatan. Seperti orang dunia, pakai cara dunia, bayar. Supaya processingnya lebih cepat, dia bisa bekerja. Enggak. Dia hanya pegang janji Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Amin. Dia hanya berdoa. 1 jam kemudian, yang membutuhkan waktu 4-8 bulan. 1 jam. Langsung disetujui. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Hanya 1 jam setelah mama saya berdoa, saya mengirimkan pesan kepada beliau dengan screenshot email dari USCIS yang menyatakan bahwa OPT yang seharusnya memakan 4-8 bulan sudah disetujui. Ketika mama saya tanya kapan email itu masuk, saya jawab, baru aja masuk. Kami benar-benar terkesima melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu nyata. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oleh anugerah Tuhan, OPT saya disetujui tepat pada waktunya hanya 4 hari sebelum saya mulai bekerja. Tanpa saya perlu membayar biaya premium processing. Waktunya sempurna, tepat. Dan semua diatur rapi oleh Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan, melainkan tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa ketika kita belajar untuk berserah dan rest dalam Tuhan, Ia bekerja dengan cara yang melampaui pengertian kita. Bahkan ketika hati kita cemas atau ingin mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tetap setia bekerja di belakang layar. Saya sudah siap untuk mengeluarkan uang ekstra agar bisa mulai bekerja tepat pada waktunya. Tapi Tuhan membuka jalan sehingga saya tidak perlu melakukannya. Saya bersyukur bukan hanya untuk persetujuan OPT itu sendiri, tetapi juga untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan sepanjang proses ini. Iman saya dikuatkan dan saya kembali diingatkan bahwa waktu Tuhan adalah sempurna. Ia peduli dengan setiap detail kehidupan anak-anaknya. Bahkan hal-hal kecil seperti dokumen, tanggal mulai kerja, maupun keadaan keuangan kita. Karena itu saya ingin menguatkan kita semua. Apapun yang sedang kita nantikan, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, Ia setia. Ia selalu menepati janjinya pada waktu yang terbaik. Seperti ada yang tertulis dalam Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kesaksian yang kedua, penyertaan Tuhan di tengah masa sulit. Ini terjadi tahun 2024. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian tentang bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Terutama di tahun 2024, tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun juga menjadi tahun di mana saya melihat kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sangat-sangat luar biasa. Setelah bekerja di sebuah perusahaan selama 5 tahun, saya merasa sudah saatnya untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengambil kesempatan baru di tempat lain. Maka pada bulan April 2024, saya memutuskan untuk melanjutkan karir di perusahaan lain yang bidangnya sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Dengan semangat dan harapan akan pertumbuhan karir, saya mulai babak baru ini. Namun kenyataan berkata lain. Saya menghadapi begitu banyak tekanan, perubahan yang tidak saya antisipasi. Perjalanan ke kantor yang jauh dan melelahkan, suasana kerja yang keras dan penuh tekanan emosional, serta ekspektasi dari atasan yang terkadang di luar nalar. Saya mulai bertanya dalam hati, Tuhan, benarkah ini jalan yang kau bukakan untukku? Di tengah kebingungan itu, saya mendapat tawaran dari seorang kolega di perusahaan lama untuk bergabung dengannya di perusahaan barunya, yang rencananya akan relokasi ke daerah yang sangat dekat dengan tempat tinggal saya. Tawaran itu terasa seperti jawaban Tuhan atas doa saya. Maka setelah menyelesaikan masa percobaan di tempat kerja saat itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dan menerima tawaran baru tersebut. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, saya berpindah dari tempat kerja lagi. Berharap situasi kali ini akan lebih baik. Namun, ternyata tantangan justru semakin berat. Kolega yang mengajak saya bergabung malah diberhentikan secara tiba-tiba. Rencana pindah kantor dibatalkan. Dan pergantian manajemen terjadi begitu cepat. Masing-masing membawa arahan yang berbeda. Banyak karyawan yang lama memiliki agenda tersembunyi dan tidak sehat. Saya kembali mengalami tekanan yang berat, bahkan lebih dari sebelumnya. Partner kerja kurang mendukung dan jarak ke kantor pun semakin jauh. Semua itu membuat saya semakin tertekan dan terpuruk. Saya mulai mengalami kecemasan yang mendalam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, dan sempat berada di titik depresi. Dalam kondisi seperti itu saya mencoba mencari peluang di tempat lain, namun riwayat pekerjaan yang tampak tidak stabil justru menjadi hambatan.
Penolakan demi penolakan datang dan tawaran yang masuk pun jauh dari harapan. Saat itu saya benar-benar merasa gagal. Saya sempat berpikir untuk menyerah. Namun di tengah titik terendah itu, Tuhan masih menguatkan saya melalui atasan saya. Atasan saya saat itu berkata, jangan dengarkan orang lain, cukup lakukan bagianmu. Saya juga teringat khotbah dari Pastor Ivan yang mengatakan pentingnya untuk bisa beristirahat dalam Tuhan. Rest in God. Dan belajar menyerahkan segala hal ke dalam tangannya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan meminta hikmat kepada Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit. Akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mulai menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Meski keadaan belum berubah, saya memilih untuk setia di tempat saya bekerja, mengerjakan bagian saya dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup saya. Saya percaya tempat saya berada saat itu bukanlah kesalahan. Saya percaya tempat saya berada saat itu bukan kesalahan. Tapi sebuah ladang yang Tuhan percayakan untuk saya kerjakan dengan setia. Dia tidak lagi berjalan dengan penglihatan, dia berjalan dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Firman-firman Tuhan mulai muncul. Saya memilih untuk fokus pada apa yang bisa saya lakukan, berkontribusi sebisa saya, tidak lagi peduli sama komentar negatif orang lain. Tuhan akan menguatkan saya dengan segala kekuatannya, sehingga saya bisa mengalami ini semua dengan tekun, sabar, mengucap syukur, dengan sukacita, pegang janji Tuhan, dan tinggal di dalamnya. Dia mulai berjalan dengan iman. Dan benar saja, tanpa saya sangka, setelah 6 bulan berjalan, saya mulai menerima berbagai tawaran. Dia pegang janji Tuhan, dia tinggal di dalamnya, dia menantikan penggenapannya. 6 bulan kemudian, saya mulai menerima berbagai tawaran dari perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya mustahil. Dari yang sebelumnya penuh penolakan, kini justru saya harus memilih tawaran terbaik. Dari berbagai pilihan yang ada, saya benar-benar terkejut. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya minta. Tuhan membuka pintu demi pintu untuk saya. Tuhan memulihkan saya, bahkan menggantikan semua yang hilang dengan berlipat kali ganda. Semua karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya Februari 2025 saya resmi bergabung dengan sebuah perusahaan yang bukan hanya memberikan kompensasi dan fasilitas yang jauh melebihi ekspektasi saya, tetapi juga menawarkan lingkungan kerja yang sehat, penuh dukungan, dan lokasi yang sangat terjangkau dari rumah. Semua seolah telah Tuhan atur begitu indah. Saya benar-benar dibuat kagum oleh cara Tuhan bekerja. Dalam waktunya yang sempurna. Saya tidak tahu bagaimana dan kapan Tuhan membalikan keadaan, tapi saya yakin bahwa tangannya tidak pernah lepas dari hidup saya. Hari ini, saat saya melihat ke belakang, saya sadar bahwa meski saya tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan di masa tergelap sekalipun, kasih-Nya tetap hadir, menopang saya langkah demi langkah. Saya belajar bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi bahwa dalam setiap kesulitan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Di saat saya mengalami titik terendah, Tuhan tetap hadir, memberikan pengharapan. Kesaksian ini bukan untuk menunjukkan bahwa semuanya telah menjadi sempurna, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih dan kuasa Tuhan jauh melampaui pergumulan yang kita hadapi. Jika Tuhan sanggup menolong saya melewati lembah kekelaman, saya percaya Ia juga sanggup menolong siapapun yang percaya dan berserah penuh kepadanya. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi penguatan bagi siapapun yang sedang menghadapi masa yang sulit. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti. Kami duduk. Kami terus mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami. Memberikan pewahyuan kepada kami. Supaya kami tidak lagi berjalan berdasarkan penglihatan, tapi berjalan berdasarkan iman. Kami mau tetap duduk, terus mendengarkan perkataan-Mu, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kami mau hidup di dalamnya, kami mau berjalan di dalamnya, kami mau menantikan penggenapannya. Karena Engkau yang menjanjikan, barang siapa yang percaya kepadamu, tidak akan pernah dipermalukan. Dan apa yang ada pada anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, sekalipun dunia tidak menganggap, apapun yang mereka miliki, selalu ada berkat Tuhan di sana. Dan ketika berkat Tuhan ada di sana, apapun yang mereka miliki, Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat yang besar dalam hidup mereka.
dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin.